Masa pendudukan Jepang di Nusantara yang saat itu masih bernama Hindia Belanda dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pendudukan Jepang di Indonesia dan perlawanan rakyat Indonesia di berbagai wilayah. Mari kita simak video ini selengkapnya. Pada bulan Oktober tahun 1941, Jenderal Hideki Tojo menggantikan Konoe Fumimaro sebagai Perdana Menteri Jepang. Sebenarnya, sampai akhir tahun 1940, pimpinan militer Jepang tidak menghendaki melawan beberapa negara sekaligus, namun sejak pertengahan tahun 1941, mereka melihat bahwa Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda harus dihadapi sekaligus apabila mereka ingin menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara. Apalagi setelah Amerika melancarkan embargo minyak bumi yang sangat dibutuhkan untuk industri di Jepang maupun untuk keperluan perang. Laksamana Isoroku Yamamoto, Panglima Angkatan Laut Jepang, mengembangkan strategi perang yang sangat berani, yaitu mengerahkan seluruh kekuatan armadanya untuk dua operasi besar. Seluruh potensi Angkatan Laut Jepang mencakup 6 kapal induk pengangkut pesawat tempur, 10 kapal perang, 18 kapal penjelajah berat, 20 kapal penjelajah ringan, 4 kapal pengangkut perlengkapan, 112 kapal perusak, 65 kapal selam serta 2.274 pesawat tempur. Kekuatan pertama, yaitu 6 kapal induk, 2 kapal perang, 11 kapal perusak serta lebih dari 1.400 pesawat tempur. Tanggal 7 Desember tahun 1941, menyerang secara mendadak basis armada Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor di Kepulauan Hawaii. Sedangkan kekuatan kedua, sisa kekuatan Angkatan Laut yang mereka miliki, mendukung Angkatan Darat dalam Operasi Selatan, yaitu penyerangan atas Filipina dan Malaya atau Singapura, yang dilanjutkan ke Jawa. Kekuatan yang dikerahkan ke Asia Tenggara adalah 11 divisi infanteri yang didukung oleh 7 resimen tank serta 795 pesawat tempur. Seluruh operasi direncanakan selesai dalam 150 hari. Admiral Chuichi Nagumo memimpin armada yang ditugaskan menyerang Pearl Harbor. Pada pagi tanggal 7 Desember tahun 1941, 360 pesawat terbang yang terdiri dari pembom, pembawa torpedo, serta sejumlah pesawat tempur diberangkatkan dalam 2 gelombang. Pengeboman Pearl Harbor ini berhasil menghancurkan 188 pesawat dan merusak 8 kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat. Selama 2 jam pengeboman, 2.402 orang Amerika tewas dan 1.283 lainnya luka-luka. Namun 3 kapal induk Amerika selamat, karena pada saat itu tidak berada di Pearl Harbor. Tanggal 8 Desember tahun 1941, Kongres Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. Dan disusul 3 hari kemudian, Jerman menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Kondisi ini menjadikan Amerika Serikat tergabung dengan pasukan sekutu dan terlibat pertempuran di Eropa dan Asia Pasifik. Perang Pasifik ini berpengaruh besar terhadap gerakan kemerdekaan negara-negara di Asia Timur, termasuk Indonesia. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hindia Belanda adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera sebagai sumber minyak utama. Pengalaman penduduk di bawah penguasaan Jepang bervariasi, tergantung tempat seseorang tinggal dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan tanpa alasan, hukuman mati, serta kejahatan perang lainnya. Berikut beberapa peristiwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang di berbagai wilayah di Indonesia. Peristiwa Chot Plieng, Aceh. Pemberontakan dipimpin seorang ulama muda Tengku Abdul Jalil. Guru mengaji di Chot Plieng, Loksemawe, pada tanggal 10 November tahun 1942. Usaha Jepang untuk membujuk sang ulama tidak berhasil.
sehingga Jepang melakukan serangan mendadak di pagi buta sewaktu rakyat sedang melaksanakan salat subuh. Dengan persenjataan seadanya, rakyat berusaha menahan serangan dan berhasil memukul mundur pasukan Jepang untuk kembali ke Loksemawe. Begitu juga dengan serangan kedua, berhasil digagalkan oleh rakyat. Baru pada serangan ketiga, Jepang berhasil membakar masjid, sementara pemimpin pemberontakan yaitu Teuku Abdul Jalil berhasil meloloskan diri dari musuh. Namun akhirnya tertembak saat sedang salat. Peristiwa Singaparna. Perlawanan fisik ini terjadi di pesantren Sukamana Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, di bawah pimpinan Kiai Haji Zainal Mustafa, tahun 1943. Dia menolak dengan tegas ajaran yang berbau Jepang, khususnya kewajiban untuk melakukan seikerei setiap pagi, yaitu memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Kewajiban seikerei ini jelas menyinggung perasaan umat Islam Indonesia karena termasuk perbuatan syirik atau menyekutukan Tuhan. Selain itu dia pun tidak tahan melihat penderitaan rakyat akibat tanam paksa. Saat utusan Jepang akan menangkap, Kiai Haji Zainal Mustafa telah mempersiapkan para santrinya yang telah dibekali ilmu bela diri untuk mengepung dan mengeroyok tentara Jepang, yang akhirnya mundur ke Tasikmalaya. Jepang memutuskan untuk menggunakan kekerasan sebagai upaya untuk mengakhiri pembangkangan ulama tersebut. Pada tanggal 25 Februari tahun 1944, terjadilah pertempuran sengit antara rakyat dengan pasukan Jepang setelah salat Jumat. Meskipun berbagai upaya perlawanan telah dilakukan, namun Kiai Haji Zainal Mustafa berhasil juga ditangkap dan dibawa ke Tasikmalaya kemudian dibawa ke Jakarta untuk menerima hukuman mati dan dimakamkan di Ancol. Peristiwa Indramayu. Peristiwa Indramayu terjadi bulan April tahun 1944 disebabkan adanya pemaksaan kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan kerja paksa yang telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Haji Madrias dan kawan-kawan di Desa Karang Ampel, Sindang, Kabupaten Indramayu. Pasukan Jepang sengaja bertindak kejam terhadap rakyat di kedua wilayah agar daerah lain tidak ikut memberontak setelah mengetahui kekejaman yang dilakukan pada setiap pemberontakan. Pemberontakan Teuku Hamid. Teuku Hamid adalah seorang perwira Gyugun, bersama dengan satu peleton pasukannya melarikan diri ke hutan untuk melakukan perlawanan. Ini terjadi pada bulan November tahun 1944. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Jepang melakukan ancaman akan membunuh para keluarga pemberontak jika tidak mau menyerah. Kondisi tersebut memaksa sebagian pasukan pemberontak menyerah, sehingga akhirnya dapat ditumpas. Di daerah Aceh lainnya timbul pula upaya perlawanan rakyat seperti di Kabupaten Berenai yang dipimpin oleh kepala kampung dan dibantu oleh satu regu Gyugun. Namun semua berakhir dengan kondisi yang sama yakni berhasil ditumpas oleh kekuatan militer Jepang. Perlawanan peta di Blitar. Perlawanan ini dipimpin oleh Siodanco Supriyadi, Siodanco Muradi, dan Dr. Ismail pada tanggal 29 Februari tahun 1945. Perlawanan ini disebabkan karena persoalan pengumpulan padi, yaitu Romusya maupun Heiho yang diperlakukan secara paksa dan di luar batas perikemanusiaan. Perlawanan peta di Blitar merupakan perlawanan yang terbesar di Jawa. Tetapi dengan tipu muslihat Jepang melalui Kolonel Katagiri, pasukan peta berhasil ditipu dengan pura-pura diajak berunding. 4 perwira peta dihukum mati dan 3 lainnya disiksa sampai mati. Perlawanan peta di Meredu Pidi, Aceh. Perlawanan ini dipimpin oleh perwira Gyugun Teuku Hamid pada November tahun 1944. Latar belakang perlawanan ini karena sikap Jepang yang angkuh dan kejam terhadap rakyat pada umumnya dan prajurit Indonesia pada khususnya. Perlawanan Pangsuma. Perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Pangsuma berkobar di Kalimantan Barat. Pangsuma adalah pemimpin suku Dayak yang besar pengaruhnya di kalangan suku-suku di daerah Tayan dan Meliau. Perlawanan ini bersifat gerilya untuk mengganggu aktivitas Jepang di Kalimantan.
Momentum perlawanan Pangsuma diawali dengan pemukulan seorang tenaga kerja Dayak oleh pengawas Jepang, satu di antara sekitar 130 pekerja pada sebuah perusahaan kayu Jepang. Kejadian ini kemudian memulai sebuah rangkaian perlawanan yang mencapai puncak dalam sebuah serangan balasan Dayak yang dikenal dengan Perang Majang Desa, dari April hingga Agustus tahun 1944 di daerah Tayan, Meliau, Batang Tarang. Sekitar 600 pejuang kemerdekaan dibunuh oleh Jepang, termasuk Pangsuma sendiri. Perlawanan Koreri di Biak. Perlawanan ini dimulai dari gerakan kultural Koreri pimpinan Angganita Manufandu tahun 1939. Saat Angganita dipenjara pemerintah Jepang sehingga gerakan dipimpin oleh Stefanus Simioparev yang kemudian menjadi gerakan bernuansa politis. Pertempuran terbuka dimulai tanggal 10 Oktober tahun 1942, di pantai Manswan, selatan Biak, yang mengakibatkan korban sekitar 2.000 orang. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh penderitaan rakyat yang diperlakukan sebagai budak, dipukuli, dianiaya dan pengaruh dari luar yang mulai mengubah agama dan budaya lokal. Dalam perlawanan tersebut banyak jatuh korban, namun rakyat melawan dengan gigih. Pimpinan lain gerakan ini adalah Lukas Rumkorem yang kemudian mendirikan Perserikatan Indonesia Merdeka, partai politik pertama di Biak pada September tahun 1945, yang mengadakan pertemuan di September hingga November di Nusi, lalu kemudian pindah sejak Januari tahun 1946 ke Bosnek. Perlawanan di Pulau Yapen Selatan. Perlawanan ini termasuk dari sebaran gerakan Koreri di Biak dan dipimpin oleh Nimrod, namun Nimrod dihukum pancung oleh Jepang. Kemudian muncullah seorang pemimpin gerilya baru yakni Silas Papare yang saat itu bekerja sama dengan Nevis, intelijen Belanda. Dia menjadi penghubung antara mantan pasukan gerilya dengan sekutu. Perlawanan di Tanah Besar Papua. Perlawanan ini dipimpin oleh Simpson yang menjalin hubungan kerjasama antara gerilyawan dengan pasukan penyusup sekutu, sehingga rakyat mendapatkan modal senjata dari tentara sekutu. Gerakan Bawah Tanah. Sebenarnya bentuk perlawanan terhadap pemerintah Jepang yang dilakukan rakyat Indonesia tidak hanya terbatas pada bentuk perlawanan fisik saja, tetapi ada pula bentuk perlawanan lain atau gerakan bawah tanah seperti yang dilakukan oleh beberapa tokoh berikut ini. Yang pertama ada kelompok Sultan Syahrir di daerah Jakarta dan Jawa Barat dengan cara menyamar sebagai pedagang nanas di Sindang Laya. Kemudian berikutnya dari kelompok Sukarni, Adam Malik dan Pandu Wiguna, yang berhasil menyusup sebagai pegawai kantor pusat propaganda Jepang Sendenbu. Selanjutnya pergerakan dari kelompok Syarif Tayyip, Eri Sudewo dan Hairul Saleh. Mereka adalah kelompok mahasiswa dan pelajar. Dan yang terakhir pergerakan kelompok Mr. Ahmad Subarjo, Sudiro dan Wikana. Mereka adalah kelompok gerakan Kaigun atau Angkatan Laut Jepang. Mereka yang tergabung dalam kelompok bawah tanah, berusaha untuk mencari informasi dan peluang untuk bisa melihat kelemahan pasukan militer Jepang. Dan usaha mereka dapat terlihat hasilnya pada saat Jepang telah kalah dari sekutu. Kelompok pemudalah yang lebih cepat dapat informasi tersebut serta merekalah yang akhirnya mendesak golongan tua untuk secepatnya melakukan proklamasi. Itulah sejarah tentang pendudukan Jepang di Indonesia serta bagaimana perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Masa pendudukan Jepang di Indonesia adalah masa yang sangat berpengaruh bagi perkembangan Indonesia. Dalam masanya yang singkat itu, Jepang membawa dampak yang positif dan juga membawa dampak yang negatif bagi bangsa Indonesia. Pada umumnya, kebanyakan beranggapan masa pendudukan Jepang adalah masa-masa yang kelam dan penuh penderitaan. Akan tetapi tidak semuanya itu benar. Ada beberapa kebijakan pemerintah pendudukan Jepang yang memberikan dampak positif, terutama dalam pembentukan nasionalisme Indonesia dan pelatihan militer bagi pemuda Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya.